Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagi orang Yahudi, Bait Suci di Yerusalem adalah pusat kehidupan agama Yahudi dan budaya Yahudi. Bait Suci adalah tempat kudus yang pernah menyimpan tabut perjanjian. Orang-orang bangga dengan Bait Suci. Tetapi Yesus memperingatkan mereka bahwa hari itu akan tiba ketika Bait Suci itu akan dihancurkan, seperti yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Namun akhir dari Bait Suci tidak akan menjadi akhir dari agama Yahudi. Yesus sendiri akan tetap bersama kita, seperti yang dilakukannya sampai hari ini, yakni dalam Ekaristi Kudus. Saudara-saudari, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan tentang kapan Bait Suci akan dihancurkan. Sebaliknya ia mencoba membuat pendengarnya berfokus pada apa yang benar-benar penting, yakni iman mereka. Tuhan kita memperingatkan mereka untuk tidak mendengarkan orang-orang yang berkata salah. Suara siapa yang ada di radio kita, di televisi kita. Yesus memperingatkan kita bahwa orang-orang yang kita dengarkan dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Saudara-saudari, serangan teroris, perang, aborsi, eutanasia, bencana alam. Apakah dunia saat ini adalah tempat yang lebih baik hari ini daripada di zaman Yesus? Tuhan kita tidak terkejut dengan berita buruk. Dia tahu tentang menara di Siloam yang menewaskan 18 orang. Dia tahu apa yang menanti dirinya pada Jumat Agung. Namun dia selalu tetap berharap dan mendorong yang terbaik bagi manusia. Sebagai pengikutnya, kita juga harus menjadi saksi yang membawa harapan. Kita perlu mencerahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Lebih penting lagi, kita perlu mengingatkan orang lain bahwa Tuhan akan menang pada akhirnya. Tuhan menang atas kekuatan musuh, bahkan ketika mereka tampak hebat dan tak terkalahkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.